Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dimanapun Anda dan siapapun Anda. Salam hormat dari saya dan terima kasih Anda sudah banyak menonton video-video saya. Masih dalam konteks pencabulan yang dilakukan oleh Kiai Fahim Mawardi yang merupakan salah satu pengurus pesantren Al-Jalil II di Kabupaten Jember. Berita ini sungguh menyedot perhatian masyarakat tentunya, karena pesantren yang seyogyanya digunakan untuk pendidikan keagamaan ternyata tercoreng gara-gara perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang kiai yaitu Fahim Mawardi. Banyak orang yang mengatakan atau mencibir ya, pantaskah dia dianggap sebagai kiai? Apalagi dari golongan sebelah ya, karena Fahim ini ternyata dikenal sebagai penceramah di kanal YouTube-nya yang selalu menyudutkan atau selalu mengkritisi ulama-ulama yang di sebelah. Sebut saja di NU, bahkan kiai-kiai NU itu tidak lepas dari serangan oleh Kiai Fahim Mawardi ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung, seorang akil sirat juga pernah dikatakan bahwa dia itu adalah Kiai Dajjal. Nah, ini merupakan hal-hal yang membuat orang lain menjadi emosi dan sakit hati karena tuduhan-tuduhan yang tidak seharusnya dituduhkan terhadap para kiai-kiai NU dan juga kiai-kiai yang lainnya. Nah, setelah terjadi kasus ini, tentu serangan-serangan para netizen pun juga mencibir habis-habisan terhadap perilaku yang dilakukan oleh Fahim Mawardi. Bahkan setelah Fahim Mawardi ini dinyatakan ditahan dan di dalam video itu mereka juga kaget sebagai sindiran yang dulunya berjubah sekarang berubah menjadi Spiderman. Nah, bagi saya itu bukan Spiderman ya, itu baju tahanan yang memang ditutupi. Oke teman-teman, kita penasaran dengan awal mula terangkatnya kasus ini yang dilaporkan oleh istrinya sendiri. Saya akan mengutip dari Independen Media karena ada 7 fakta alasan istrinya melaporkan pihak Mawardi setelah berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Nah, ini dia 7 fakta yang saya kutip dari Independen Media. Nah, ada 7 fakta terkait pencabulan Jember yang dilakukan oleh Fahim Mawardi. Di sini ada beberapa 7 fakta. Nah, setelah dilakukan, ini pertama, Bunyai ini konsultasi dengan pihak kepolisian ya. Apakah hal itu bisa mengarah kepada tindak pidana atau itu jauh ya. Makanya Bu Nyai itu konsultasi dulu kepada pihak kepolisian. Dan kemudian teman-teman setelah konsultasi istri Fahim Mawardi ini juga mengaku galau karena suaminya sering ngajak mahasiswi tinggal di kamar khusus. Nah, ini mulai tahapan-tahapan inilah yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah nakal membual ke Jakarta jika kedapatan cabul atau tidak senonoh. Nah, kepada media pada Jumat 1 Juni 2023, Fahim menyatakan tudingan yang dilayangkan kepadanya itu tidak benar. Jadi jurus-jurus itu mulai dari awal sudah dilontarkan oleh Fahim ini, mulai membantah keterlibatannya sampai Fahim ini kalau terbukti ada video atau pembuktian lainnya, dia akan siap jalan telanjang dan jongkok lagi dari Jember ke Jakarta. Nggak tahu ketika sudah terbukti seperti ini, apakah dia itu mau menempati janjinya atau tidak ya. Nah, kemudian teman-teman ada skandal asmara terlarang ya. Kiai Fahim Jember dibongkar oleh santriwatinya yang cemburu. Nah, soal ini justru yang cemburu itu adalah santrinya sendiri yang mungkin juga ada ikatan apa ya sama Fahim ini sehingga ketika ada yang dekat lagi sama Fahim santrinya jadi cemburu. Nah, akhirnya kecemburuan inilah yang disampaikan kepada Bunyai. Akhirnya Bunyai itu juga menyelidiki sikap-sikap aneh dari Fahim Mawardi itu.
Nah, kemudian yang kelima, Fahim ini melaporkan istrinya ke polisi. Nah, ini membuat apa ya? Membuat istrinya juga menjadi jengkel dan terpaksa harus lapor polisi karena eh, apa ya? Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu justru istrinya dilaporkan balik oleh suaminya. Nah, kemudian teman-teman, istrinya juga menemukan file mes kiai dengan ustadzah ya, ada desahan ya, ada desahan dan setelah didengarkan ternyata ada desahan-desahan yang mencurigakan ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah permintaan maaf Kiai Fahim kondisi badan kurang baik. Dia minta polisi menunda penyidikan kasusnya. Jadi Fahim ini banyak alasan ya ketika dipanggil polisi ini si sibuk ke si apa macam-macam ya. Nah, ini merupakan jurus-jurus juga yang dilakukan oleh Fahim Mawardi. Tapi saya yakin polisi sudah bisa polisi sudah punya alat bukti setidaknya 2 ya dan juga kalau udah banyak ya, ya lebih enak juga ya. Oke teman-teman, itulah 7 fakta yang membuat istri Fahim Mawardi melaporkan suaminya ke Polres Jember. Dan selanjutnya kita simak terus video-video yang akan saya ungkap banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Oke, kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.